Oke, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan melakukan podcast. Nah, saya sendiri sebagai moderator, Antika Sari, dan juga saudari Indira Puspasari sebagai narasumber. Langsung saja untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan. Eh, Saudari Indira, apa yang dimaksud dengan project? Bisa tolong dijelaskan secara rinci? Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Em, Proyek itu sendiri atau sebuah proyek adalah sekumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil akhir tertentu yang memiliki arti yang cukup penting bagi kepentingan pihak manajemen. Nah, di mana proyek meliputi proyek konstruksi, pembuatan suatu produk besar yang unik, pengaturan ulang pabrik, pengembangan produk baru, kegiatan konsultasi, audit, akuisisi, dan divestasi, tuntutan hukum, restrukturisasi lain, dan instalasi sistem informasi, dan banyak yang sebuah umum dari apa yang harus dikerjakan dan yang telah disetujui tentang taksiran jumlah sumber daya yang akan digunakan dalam mengerjakannya. Dan suatu proyek akan berakhir ketika tujuannya telah tercapai atau proyek tersebut telah dibatalkan penyelesaiannya. Jadi itulah penjelasan dari saya. Oke, udah dijelaskan secara rinci oleh saudari Indira mengenai sebuah proyek yang dimana adalah sekumpulan manajemen. Nah, selanjutnya kan tadi udah dijelaskan nih mengenai proyek. Nah, yang ingin saya tanyakan itu yang berkaitan sama proyek ini, apa sih yang dimaksud dengan pengendalian dari manajemen? Bisa saudari Indira jelaskan? Baiklah, kalau untuk pengendalian manajemen itu sendiri merupakan pengendalian merupakan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh pemimpin atau atasan dalam organisasi terhadap komponen organisasi dan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sebelumnya secara terus-menerus dan berkesinambungan agar semua dapat berfungsi secara maksimal sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, di mana pengendalian manajemen merupakan suatu istilah yang umum dan makin banyak digunakan dalam berbagai variasi kepentingan dan pengertian. Nah, kadang-kadang digunakan untuk pemeriksaan rutin intern, misalnya pada penyusunan kembali pembukaan. Biasanya juga interpretasi yang lebih sempit ini ternyata merupakan salah satu kegiatan daripada struktur pengendalian manajemen yang luas itu. Oke, berarti pengendalian dari manajemen itu adalah pemantauan, pemeriksaan, dan juga evaluasi dari yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan dalam suatu organisasi ya, yang terhadap komponen organisasi dan juga sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara terus-menerus dan juga berkesinambungan agar semua dapat berfungsi secara maksimal. Nah, sudah dijelaskan mengenai pengendalian manajemen. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih pelaksanaan dan juga pengendalian dari suatu proyek ini? Baiklah, dokumen perencanaan proyek diuraikan di dalam bagian yang terdahulu adalah yang terbaik dikenal seperti dokumen yang perlu untuk diperbaiki dan ditaksir kembali sepanjang jalan proyek tersebut. Mungkin untuk di dalam proyek besar yang kompleks, aktivitas perencanaan masih berlanjut setelah suatu tim proyek terpilih dan beberapa tugas awal telah dikerjakan. Dan suatu rencana permulaan dilewati dan sebuah revisi perencanaan mungkin berlanjut ke dalam prosedur pengesahan yang sama diuraikan pada beberapa bulan suatu proyek. Nah, perangkat lunak manajemen proyek seperti Microsoft proyek biasanya digunakan untuk membantu manajer proyek dan para pemimpin regu lain memulai dan memonitor tugas proyek. Nah, komunikasi tentang semua proyek yang dipengaruhi stakeholder dengan para pengguna potensial adalah kunci sukses implementasi proyek sistem khususnya. Nah, karena proyek yang besar dengan dampak bisnis utama, peristiwa suatu permulaan proyek sering dijadwalkan di mana juara atau sponsor proyek dengan tegas mengkomunikasikan hasil proyek dan barangkali juga mempresentasikan beberapa peraturan umum untuk anggota tim proyek untuk membuat keputusan atas nama konstituen mereka. Nah, beberapa organisasi juga telah mengadopsi suatu pendekatan red, yellow, green flags. Nah, untuk menandai apa yang on track. Nah, lingkup masalah potensial dan permasalahan proyek, hal ini membantu para top manager memusatkan pada atas tindakan korektif untuk keadaan pengecualian seperti perubahan di dalam pelaksanaan untuk menghindari suatu kemacetan atau revisi utama kepada risiko perencanaan proyek yang terbaik. Mungkin itulah penjelasan dari saya.
Oke, berarti pelaksanaan dan juga pengendalian proyek ini diuraikan dalam bagian yang terdahulu ya, yang dimana ini adalah merupakan hal yang terbaik dikenal sebagai dokumen yang perlu untuk diperbaikan dan juga ditaksir kembali sepanjang jalan proyek tersebut. Kan tadi udah dijelaskan, sebentar ya. Oke, selanjutnya yang saya tanyakan itu, eh, bisakah tolong dijelaskan Saudari Indra mengenai organisasi proyek? Baiklah, mungkin di organisasi proyek itu terdapat ada 4 jenis organisasi proyek yang biasa digunakan dalam menyelesaikan suatu proyek. Adapun jenis-jenis organisasi proyek yang dimaksud antara lain yang pertama itu ada organisasi proyek fungsional. Nah, di mana dalam organisasi proyek fungsional, susunan organisasi proyek dibentuk dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi. Nah, organisasi ini biasanya digunakan ketika suatu bagian fungsional memiliki kepentingan yang lebih dominan dalam penyelesaian suatu proyek. Nah, top manager yang berada dalam fungsi tersebut akan diberikan wewenang untuk mengkoordinir proyek. Adapun beberapa kelebihan yang maaf yang terdapat dalam organisasi proyek ini antara lain proyek dapat diselesaikan dengan struktur dasar fungsional. Organisasi induk memiliki fleksibilitas maksimum. Nah, dalam penggunaan staf eh, adanya pembawaan berbagai jenis keahlian bagi tiap-tiap fungsi serta peningkatan terhadap profesionalisme pada sebuah divisi fungsional, sedangkan beberapa kelemahan yang ditemui dalam organisasi proyek fungsional antara lain eh, proyek biasanya kurang fokus, terdapat kemungkinan terjadinya kesulitan integrasi antar tiap-tiap fungsi, biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama, serta motivasi orang-orang yang terdapat dalam organisasi menjadi lemah. Mungkin yang kedua itu organisasi proyek tim khusus. Nah, di mana dalam organisasi proyek tim khusus, organisasi akan membentuk tim yang bersifat independen. Nah, tim ini bisa direkrut dari dalam luar organisasi em, yang akan bekerja sebagai suatu unit yang terpisah dari organisasi induk. Nah, selanjutnya seorang manajer proyek full-time akan ditunjuk dan diberi tanggung jawab untuk memimpin tenaga-tenaga ahli yang terdapat dalam tim. Adapun beberapa kelebihan yang terdapat dalam organisasi proyek tim khusus, yakni tim akan terbentuk dengan bagian-bagian yang lengkap dan memiliki susunan komando tunggal, sehingga tim proyek memiliki wewenang penuh atas sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran proyek. Nah, sangat dimungkinkan ditanggapinya perubahan serta dapat diambil sebuah keputusan dengan tepat dan cepat karena keputusan tersebut dibuat oleh tim dan tidak menunda hierarki. Status tim yang mandiri akan menumbuhkan identitas dan komitmen anggotanya untuk menyelesaikan proyek ini dengan baik. Nah, jalur komunikasi dan arus kegiatan menjadi lebih singkat, mempermudah koordinasi maupun integritas personil serta orientasi tim akan lebih kuat kepada kepentingan penyelesaian proyek, sedangkan beberapa kelemahannya terdiri dari yang ditemukan dalam organisasi proyek ini dalam membagi dan memecahkan masalah dalam penggunaan sumber daya. Nah, terdapat kecenderungan terjadinya perpecahan antara tim proyek dengan organisasi induk serta proses transisi anggota tim proyek untuk kembali ke fungsi semula jika proyek telah selesai akan terasa sulit karena telah meninggalkan departemen fungsionalnya dalam waktu yang lama. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada organisasi proyek matriks, di mana merupakan merupakan suatu organisasi proyek yang melekat pada visi fungsional. Suatu organisasi induk pada dasarnya organisasi ini merupakan penggabungan kelebihan yang terdapat dalam organisasi fungsional dan organisasi proyek khusus. Nah, beberapa kelebihan yang terdapat dalam bentuk organisasi ini yaitu manajer proyek bertanggung jawab penuh kepada proyek, permasalahan yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti, lebih efisien karena menggunakan sumber daya maupun tenaga ahli yang dimiliki pada beberapa proyek sekaligus, serta para personil dapat kembali ke organisasi induk semula apabila proyek telah selesai. Nah, adapun beberapa kekurangannya yang terdapat dalam bentuk organisasi proyek ini antara lain manajer proyek tidak dapat mengambil keputusan mengenai pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan personil karena keputusan tersebut merupakan ketergantungan yang tinggi antara proyek dan organisasi lain pendukung proyek serta terdapat dua jalur pelaporan bagi personil proyek karena personel proyek berada di bawah komando pimpinan proyek dan departemen fungsional. Nah, yang keempat itu ada organisasi proyek virtual. Nah, di mana suatu
Bentuk organisasi proyek yang merupakan aliansi dari beberapa organisasi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Nah, struktur kolaborasi ini terdiri dari beberapa organisasi lain yang saling bekerja sama dan berada di sekeliling perusahaan inti. Nah, adapun beberapa kelebihan yang terdapat dalam suasana organisasi proyek virtual ini antara lain terjadi pengurangan biaya yang signifikan, cepat beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi, serta adanya peningkatan terhadap fleksibilitas usaha, sedangkan beberapa kekurangan yang terdapat dalam organisasi ini, yakni proses koordinasi keprofesionalan dari berbagai organisasi yang berbeda dapat menjadi hambatan terdapat potensi terjadinya kehilangan kontrol pada proyek serta terdapat potensi terjadinya konflik interpersonal. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Oke, tadi udah dijelaskan secara rinci oleh saudari Indira mengenai organisasi proyek, yang dimana organisasi proyek ini memiliki 4 jenis organisasi yang biasa digunakan untuk menyelesaikan suatu proyek. Nah, yang pertama itu ada organisasi proyek fungsional, yang dimana dalam organisasi proyek fungsional ini merupakan susunan organisasi proyek yang dibentuk dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi. Lalu yang selanjutnya itu ada organisasi proyek tim khusus, yang dimana proyek tim khusus ini merupakan organisasi proyek yang akan membentuk tim yang bersifat independen, yang dimana tim ini juga bisa direkrut dari dalam dan juga luar organisasi yang akan bekerja sebagai suatu unit yang terpisah dari organisasi induk. Lalu yang ketiga itu ada organisasi proyek matriks, yang dimana organisasi proyek matriks ini merupakan suatu organisasi proyek yang melekat pada divisi fungsional suatu organisasi induk, di mana pada dasarnya organisasi ini juga merupakan penggabungan kembali kelebihan yang terdapat dalam organisasi fungsional dan juga organisasi proyek khusus. Lalu yang terakhir itu ada organisasi eh, proyek virtual, yang dimana organisasi ini merupakan suatu bentuk organisasi proyek yang merupakan beberapa organisasi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Baiklah, mungkin itu saja pertanyaan saya yang selanjutnya itu. Eh, em, Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada Saudara Indira yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke sesi yang kedua, di mana di sini sudah ada saudara Antikasari yang bersedia untuk menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin langsung saja, eh, apa sih perbandingan dengan operasi rutin pada proyek pengendalian manajemen? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, perbandingan dengan operasi rutin dan juga proyek pengendalian manajemen ini, yang pertama itu pengendalian ini dengan operasi ini merupakan bagian yang menguraikan karakteristik dan juga dari proyek yang membuat pengendalian manajemen untuk proyek yang berbeda ya dengan pengendalian manajemen kegiatan rutin. Nah, yang pertama itu ada sasaran tunggal, yang dimana sebuah proyek ini biasanya mempunyai sasaran tunggal, yang dimana operasi rutin ini mempunyai sebuah tujuan, eh, bentar ya, sebuah tujuan sebagai tambahan selain mengawasi pekerjaan sehari-hari, sebuah tanggung jawab pada organisasi yang telah melakukan kegiatan rutin harus mengawasi pekerjaan hari ini dan juga membuat keputusan yang mempengaruhi operasi di masa depan. Nah, lalu sebentar. Oke, maaf tadi terkendala sinyal ya. Saya lanjutkan. Yang kedua itu ada struktur organisasi, yang dimana dalam hal ini organisasi ini proyek bertumpang tindih dengan organisasi operasional, yang dimana sistem pengendalian manajemen ini bertumpang tindih dengan sistem pengendalian manajemen organisasi tersebut. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu fokus pada proyek, yang dimana pengendalian atas proyek ini ada tujuannya untuk menghasilkan produk yang memuaskan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan juga pada tingkat biaya yang optimum. Lalu yang keempat itu ada perluasan trade-off, yang dimana proyek ini biasanya melibatkan trade-off antara ruang lingkup, jadwal, dan juga biaya dapat dikurangi dengan mengurangi ruang lingkup suatu proyek. Nah, jadwal dapat dipersingkat dengan menimbulkan biaya lembur trade-off yang serupa terjadi di dalam tim. Lalu yang kelima itu standar yang kurang andal, yang dimana standar kerja ini dipergunakan cenderung kurang dapat diandalkan pada proyek jika dibandingkan dengan organisasi rutin, meskipun spesifikasinya dari suatu proyek ini
dan juga metode pelaksanaannya dapat sama dengan proyek yang lain. Lalu yang keenam itu seringnya terjadi perubahan dalam perencanaan. Nah, rencana proyek ini cenderung sering berubah secara drastis, di mana kondisi lingkungan yang tidak terduga ini dalam proyek konstruksi ini atau pengungkapan fakta yang tidak ada diperkirakan sebelumnya selama pelaksanaan konsultasi ini dapat mengarah pada perubahan rencana. Lalu yang ketujuh itu ada ritme yang berbeda. Irama dari proyek ini berbeda dengan operasi rutin. Nah, di mana kebanyakan proyek ini dimulai dari kecil meningkatnya mencapai aktivitas puncaknya dan juga kemudian menurunnya dengan semakin dekatnya pelaksanaan hingga akhirnya yang harus dilakukan hanyalah pemberesannya. Sedangkan aktivitas rutin ini cenderung beroperasi pada tingkat aktivitas yang sama selama waktu yang cukup lama dan juga kemudian berubah ke tingkat yang lainnya. Lalu yang kedelapan itu ada pengaruh lingkungan, yang dimana pengaruh lingkungan ini yang lebih besar suatu proyek cenderung dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Nah, jika dibandingkan dengan operasi yang terdapat di dalam pabrik, kegiatan produksi berlangsung dalam dinding dan juga atapnya melindungi mereka dari pengaruh lingkungan ataupun proyek konstruksi dilaksanakan di luar dan juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan juga keadaan geografis lainnya dan juga banyak keadaan eksternal yang tidak terduga. Lalu yang kesembilan itu ada pengecualian. Nah, di mana pengecualian ini perbedaannya tidak terlalu jelas dilihat antara keduanya, namun adanya perbedaan terhadap bagaimana mengelola karyawan dan juga jenis kerjanya seperti itu. Baiklah, berarti terdapat ada 9 perbandingan dalam pada proses operasi rutin proyek pengendalian manajemen, di mana yang pertama itu ada sasaran tunggal. Sebuah proyek biasanya mempunyai sasaran tunggal. Operasi rutin mempunyai sebuah tujuan sebagaimana tambahan selain mengawasi pekerjaan. Nah, yang kedua itu struktur organisasi. Nah, di mana organisasi proyek bertumpang tindih dengan organisasi operasional. Dan yang ketiga ada fokus pada proyek, pengendalian atas proyek di mana tujuannya adalah untuk menghasilkan produk yang memuaskan. Yang ketiga ada perluasnya trade-off. Nah, proyek biasanya melibatkan trade-off antara ruang lingkup, jadwal, dan biaya dapat dikurangi dengan mengurangi ruang lingkup suatu proyek. Nah, yang kelima ada standar yang kurang andal. Nah, di mana standar kerja yang digunakan cenderung kurang dapat diandalkan pada proyek jika dari suatu proyek dan metode pelaksanaannya dapat sama dengan proyek lain. Yang keenam itu seringnya terjadi perubahan dalam perencanaan. Yang ketujuh ada ritme yang berbeda. Yang kedelapan ada pengaruh lingkungan yang lebih besar. Suatu proyek cenderung dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Nah, yang kesembilan ada pengecualian ataupun perbedaannya tidak terlalu jelas dilihat antara keduanya, namun adanya perbedaan terhadap bagaimana mengelola karyawan dan jenis kerjanya. Mungkin sudah dijelaskan dengan saudari Antika secara rinci dan detail. Nah, selanjutnya itu yang ingin saya tanyakan, bisakah saudari Antika Sari menyebutkan manfaat manajemen proyek dan aspek-aspek apa saja sih yang ada di dalam manajemen proyek tersebut? Oke, saya jawab ya. Untuk manfaat manajemen proyek itu ada beberapa di antaranya itu yang bisa saya sebutkan itu yang pertama mengidentifikasi fungsi tanggung jawab. Lalu yang kedua meminimalkan tuntunan pelaporan rutin dan juga yang ketiga itu mengidentifikasikan batas waktu untuk penjadwalan. Lalu yang keempat itu mengaplikasikan metode analisis peramalan dan juga mengukur prestasi terhadap rencana dan yang keenam itu ada mengidentifikasikan masalah dini dan juga tindakan perbaikan. Lalu yang terakhir itu manfaat yang terakhir itu meningkatkan kemampuan estimasi untuk rencana dan juga yang kedelapan itu mengetahui jika sasaran tidak dapat dicapai atau terlampaui. Nah, dalam manajemen proyek ini juga yang perlu dipertimbangkan adalah agar output proyek sesuai dengan sasaran dan juga tujuan yang direncanakan, yang dimana ini adalah mengidentifikasikan berbagai masalah yang mungkin timbul ketika proyek dilaksanakan. Nah, beberapa aspek yang dapat diidentifikasi itu yang pertama itu ada aspek keuangan, lalu yang kedua ada aspek anggaran biaya, ada aspek manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, aspek harga, aspek efektivitas dan efisiensi, dan juga ada aspek pemasaran. Kedelapan itu ada aspek mutu, dan juga yang terakhir ada aspek waktu. Oke, baiklah. Mungkin manfaatnya itu ada 8. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi tanggung jawab, meminimalkan tuntutan pelaporan rutin, identifikasi batas waktu untuk penjadwalan, identifikasi metode analisa peramalan, mengukur prestasi terhadap rencana, mengidentifikasi masalah dini dan tindakan perbaikan, meningkatkan kemampuan estimasi untuk rencana, dan mengetahui jika sasaran tidak dapat dicapai atau terlampaui.
Nah, adapun aspeknya itu ada 9 yang udah disebutkan saudari tadi, yaitu aspek keuangan, anggaran biaya, manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, harga, efektivitas dan efisiensi, pemasaran, mutu, dan waktu. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir untuk menutupi tanya jawab kita pada hari ini, yaitu bisa nggak saudari Santika Sari untuk menyebutkan kegagalan atau keterlambatan dalam manajemen organisasi proyek itu apa saja? Oke, untuk kegagalan dan juga keterlambatan dalam manajemen organisasi proyek ini, itu ada beberapa yang diantaranya yang saya sebutkan itu yang pertama kurangnya pemantauan, lalu yang kedua itu ada komunikasi yang lemah, keterlambatan tenaga kerja, anggaran yang tidak kunjung cair, lalu skill yang kurang memadai, manajemen yang buruk, perencanaan yang tidak memadai, kurangnya dukungan dari pihak manajemen eksekutif dan juga komunikasi antara pengguna dengan perancangan sistem informasi. Lalu juga ada harapan dan tujuan yang kurang jelas. Nah, lalu kurangnya komitmen dan juga mengambil jalan pintas. Lalu yang terakhir itu ada terlalu optimis. Tuh. Oke, baiklah. Mungkin untuk kegagalan atau keterlambatan itu terdapat ada 13. Adapun tiganya yang akan saya sebutkan itu kurangnya pemantauan, komunikasi yang lama, dan keterlambatan tenaga kerja. Mungkin itulah pertanyaan dari saya untuk saudari Adi Kesari. Terima kasih untuk saudari udah menjawab nih pertanyaan-pertanyaan dari saya. Oke, baiklah. Mungkin itu saja tanya jawab dari podcast kami, chapter 15. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.